ketika berada di dalam kamar mandi, pembantu ini sangat lama sekali. Ya, maka kemudian ditanyalah oleh majikan tersebut, ya, ditanya oleh majikan tersebut, kenapa ketika kamu berada di kamar mandi itu sangat lama sekali? Ya, maka si pembantu tersebut ya mengatakan ya bahwasanya ya, sebelum ya aku berangkat ke Arab Saudi ini, ya aku sudah melahirkan seorang bayi, ya, dan belum genap ya 2 minggu ya sudah aku tinggalkan bayi tersebut karena kebutuhan ekonomi, ya, dan juga karena memang namaku paspor dan visanya semuanya sudah selesai sehingga aku harus berangkat ya di hari itu juga yang telah ditentukan oleh pihak penerima tersebut. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya ya, orang yang baru melahirkan ya dan ya mohon maafnya mungkin harus menyusui bayinya, dan ketika itu dia tidak menyusui bayinya ya, maka akan terasa sakit. Ya, akan terasa sakit ya. Maka kan dengan sakitnya tersebut maka dia harus ya mengeluarkan ASI-nya tersebut, dan inilah yang dilakukan oleh pembantu tersebut ketika berada di kamar mandi. Ya, setelah itu baru dia keluar. Ya. Maka ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika mendengar ya, cerita ini ya, maka majikannya tersebut ya mengatakan kepada pembantunya tersebut, ya, sudah ya, pulanglah kamu ke Indonesia. Pulanglah kamu ke Indonesia dan susuilah bayimu, ya. Dan ini aku beri ya gajimu selama 2 tahun. Ya, jadi langsung dikasih oleh majikannya tersebut selama 2 tahun, yaitu uang gajinya tersebut adalah 80 juta. Ya. Jadi dia berikan ya 80 juta tanpa bekerja. Ya, ini adalah merupakan ya sedekah. Ya, ini adalah merupakan sedekah dari majikannya kepada pembantunya. Ya, karena orang ketika ingin memberikan gaji kepada seseorang, ya, tentunya harus ada kerja yang dilakukan. Ya, tapi majikannya ini tidak. Ya. Sudah kamu dihitung kerja selama 2 tahun, ya, tapi tanpa bekerja, pulanglah ke Indonesia dan susuilah anakmu tersebut. Ya. Maka ya, dan juga selain uang 80 juta tersebut juga langsung dibelikan juga tiket ya pesawat untuk pulang ke Indonesia. Ya. Karena baginya ya anaknya itu lebih membutuhkan ya, lebih membutuhkan dibanding majikannya tersebut. Ya. Maka ya, dan juga ya ternyata sang majikan tersebut itu sudah divonis ya oleh dokter memiliki kanker. Ya. Di dalam kisah itu disebutkan memiliki kanker, ya mohon maafnya di bagian payudaranya. Ya, jadi kanker payudaranya, ya kanker payudara. Ya. Yang mana akan segera dilakukan operasi. Ya. Jadi sebelum dilakukan operasi tersebut, ya dia bersedekah kepada pembantunya tersebut, ya sebanyak 80 juta. Ya. Ya. Kemudian ya ketika diperiksakan, ya setelah pembantunya tersebut pulang kembali ke Indonesia, ya karena dia memang majikannya ini memiliki penyakit kanker, ya maka kemudian dia periksakan, ya karena memang akan dilakukan operasi, ya, maka dia kembali memeriksakan ya kepada dokter yang sudah memvonis dia tadi. Ya. Maka alangkah terkejutnya dokter tersebut ya ketika melihat ya hasil pemeriksaan ya bahwasanya kanker yang ada dalam tubuhnya itu ya
itu sudah tidak ada. Ya, tidak jadi dilakukan operasi karena memang kankernya itu sudah tidak ada. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya adalah ya maha besar dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan ya seseorang dari penyakit kanker ya yang seharusnya dilakukan operasi ya karena dia melakukan sedekah ya kepada pembantunya tersebut tanpa bekerja ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang ada dalam tubuhnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau melakukan operasi ya tentunya akan biaya yang dikeluarkan itu akan semakin besar. Ya. Kemudian kita akan menyebutkan lagi kisah yang kedua. Ya. Seseorang yang dia ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perantaraan sedekah tersebut. Ya, jadi kita dibolehkan ya, ketika kita bersedekah, kita diperbolehkan bersedekahnya tersebut ya kita niatkan untuk kesembuhan diri kita ya ataupun kesembuhan anak kita ya, kerabat kita atau orang tua kita atau yang lainnya. Ini diperbolehkan ya. Karena dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dawu maradhakum, obatilah orang yang sakit di antara kalian. Jadi siapa saja yang sakit ya bisa kita ya niatkan kesembuhan dengan sedekah yang kita berikan. Ya. Kisah yang kedua adalah ya sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh ya Sulaiman Al-Mufarraj ya. Yaitu seseorang telah menceritakan ya kepada Syekh ini ya seseorang ini menceritakan bahwasanya ya anaknya ya dia memiliki seorang anak, dia mengatakan anakku ya ini memiliki penyakit di tenggorokan ya, sebuah penyakit yang ada di tenggorokan. Ya, anaknya tersebut adalah anak perempuan. Ya. Aku sudah ya memeriksakan ya, aku telah pergi bersamanya ke beberapa rumah sakit ya dan telah menjelaskan ya jenis penyakit yang dialami oleh anakku kepada banyak dokter. Jadi dia sudah memeriksakan anaknya ke banyak dokter. Ya, dia sudah memeriksakan ke banyak dokter ya, akan tetapi ya tidak ada yang bisa memberi kesembuhan. Ya, dan dia tidak bisa menyembuhkan anaknya tersebut. Ya. Kemudian setelah dia menyampaikan ya karena dia sudah banyak pikiran sampai-sampai dirinya pun ikut sakit. Ya, hampir ikut sakit. Karena biasa seorang ayah ya orang tua apabila melihat anaknya dalam kondisi sakit ya, maka dia akan merasakan ya dalam dirinya ya merasakan dalam dirinya juga akan terasa sakit. Kadang sampai ada orang tua yang mengatakan kenapa tidak aku saja yang sakit ya, karena dia merasa iba, merasa sedih ketika melihat anaknya ini sakit. Ya, jadi dia sudah berusaha ya berobat ke sana kemari ya, sudah didatangi beberapa dokter, tidak ada yang memberikan kesembuhan ya, sehingga putuslah ataupun hilanglah ya harapan dia untuk kesembuhan anaknya tersebut.